Bang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Mimbar Unima yang berbahagia, dari Pondok Pesantren Pabelan saya mendapatkan pelajaran mahfudhot, di antaranya laisal aibu liman kana fakiron balil aibu liman kana bakhilan. Aib itu bukanlah terletak pada orang yang fakir, tetapi aib atau hina itu terletak pada orang yang bakhil. Pelajaran yang penting kita petik dari kata hikmah ini, yang pertama adalah tidak boleh seorang pun merasa terhina, merasa tercela hanya karena tidak menjadi orang kaya. Nah, karena itu siapapun tidak boleh menghina orang yang tidak kaya, tidak boleh meremehkan orang yang tidak kaya. Nah, itu penting menjadi peringatan dan pelajaran bagi kita sekalian, supaya orang yang kaya tidak merasa bangga, orang yang miskin tidak merasa terhina. Tetapi kaya dan miskin itu memang kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Yang idealnya kondisi kaya atau miskin itu membuat hubungan sesama manusia itu semakin menguatkan, saling membantu, saling menolong. Sebab kalau orang yang berkelebihan tetapi tidak punya kepekaan sosial, nah maka dia menjadi orang yang terhina. Karena orang yang terhina adalah orang yang bakhil. Orang bakhil adalah orang yang tidak punya kepekaan sosial, tidak punya kepedulian untuk menolong sesama. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Nah, oleh karena itu saya mengajak semua orang yang ketemu saya ini untuk senantiasa meningkatkan kepedulian sosial, ya. Saling menghargai, saling menghormati, apapun posisi dan kedudukan kita, apapun keadaan kita. Dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sebagian dari manusia ada yang berpandangan ketika Allah memberikan kemuliaan dan menambah kenikmatan, dia mengatakan Allah sedang memuliakan saya. Tetapi ketika Allah membatasi rizkinya, maka dia mengatakan
Allah sedang menghina saya. Nah, catatan dari ayat ini adalah yang pertama, orang yang seperti itu meskipun dia menyebut nama Allah tetapi tidak atas dasar iman, hanya atas dasar kebanggaan saja, menepuk dada bahwa dia sudah dimuliakan oleh Allah. Padahal tidak sebenarnya pandangan seperti itu boleh dimiliki. Jadi dia hanya mengukur kemuliaan atau kehinaan itu berdasarkan faktor-faktor primordial yang dimiliki. Bisa berupa kedudukan yang tinggi, bisa berupa anak yang banyak, atau rizki yang banyak. Nah, Al-Quran tidak membenarkan pandangan hidup yang demikian. Jadi meskipun sekali lagi dia itu masih menyebut nama Allah, tetapi kalau tidak atas dasar iman, maka itu tidak ada maknanya bagi dirinya. Maka kita tidak boleh mudah terpesona dengan orang-orang atau siapapun yang ya secara lisan itu banyak menyebut nama Allah tetapi tidak atas dasar iman. Yang kedua, kita juga seharusnya betul-betul ketika menyebut nama Allah itu seharusnya didasari atas keimanan, sehingga betul-betul keluar dari lubuk hati yang terdalam. Sehingga penyebutan nama Allah itu bukan untuk pameran, bukan untuk flexing ya, bukan untuk mendapatkan simpati atau untuk mendapatkan dukungan dan lain-lain. Bukan untuk itu. Bukan supaya disebut sebagai orang suci, bukan. Jadi jangan sok suci dengan menyebut nama Allah berulang kali. Tapi sewajarnya sajalah orang itu menyebut nama Allah atas dasar keimanan. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga, bahwa sesungguhnya kemuliaan seseorang itu tidak terletak pada seberapa banyak hartanya, seberapa tinggi kedudukannya, juga bukan seberapa sukses anak cucunya. Ya, orang itu kan juga sering membanggakan kesuksesan anak cucunya itu. Ya, bukan itu, tetapi terletak pada ketaatannya kepada Allah. Jadi baik kaya atau tidak kaya, sepanjang dia itu taat kepada Allah, dialah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mengukur kemuliaan seseorang atau kemuliaan dirinya hanya dengan faktor-faktor primordial yang itu sifatnya sangat sementara. Orang yang sekarang menjadi pejabat, bisa jadi ganti hari saja sudah tidak punya jabatan lagi. Orang yang sekarang kaya, tiba-tiba jatuh miskin, juga bukan mustahil ya. Dan seterusnya ya. Maka jangan merasa mulia dengan kekayaan, dengan kedudukan, atau dengan kesuksesan keturunan. Tapi berusahalah untuk menjadi mulia dengan ketaatan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah pada ayat selanjutnya mengatakan, kalla balla tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin. Bahkan jangan seperti itu ya. Jangan punya pandangan seperti itu. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak mengajak memberi makan orang miskin gitu. Pemirsa Mimbar Unima yang berbahagia. Nah, ternyata perbedaan kondisi, perbedaan kenyataan hidup yang ada di masyarakat, ada yang kaya, ada yang tidak kaya, kemudian ada pejabat, ada rakyat gitu.
dan seterusnya, itu bukan untuk saling berbangga diri, tetapi untuk saling menghargai, untuk saling menghormati, dan saling memuliakan. Nah, sehingga yang dianggap mulia oleh Allah adalah mereka yang memuliakan anak yatim, mereka yang peduli kepada fakir miskin, atau kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, marilah kita hentikan pandangan hidup yang membanggakan kedudukan, membanggakan kekayaan dan seterusnya itu, tetapi tidak punya kepekaan sosial. Nah, pemirsa yang berbahagia, Al-Quran juga menyindir orang-orang yang tidak peduli kepada anak yatim, tidak peduli kepada fakir miskin, dan mereka yang memakan harta warisan dengan mencampur adukkan, ya, mencampur adukkan antara yang menjadi haknya dengan yang menjadi hak orang lain gitu. Juga Al-Quran menyindir orang-orang yang sangat mencintai hartanya dengan kecintaan yang berlebihan. Kecintaan yang berlebihan kepada harta itu membuat orang itu menggunakan segala cara, yang penting bisa mendapatkannya. Jika cara itu ditempuh, maka sulit dibayangkan orang itu menjadi orang yang punya kepekaan sosial, orang yang menghargai orang lain sebagai sesama manusia. Nah, pemirsa yang berbahagia, nah tugas kita dengan anugerah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, adalah memanusiakan manusia, memuliakan siapapun sebagai manusia. Sehingga karena kita sudah dimuliakan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik di dunia ini, maka kepada orang kaya maupun kepada yang tidak kaya, nah kita itu tugasnya adalah memuliakan mereka. Memuliakan mereka itu artinya menempatkan mereka setara kedudukannya dengan kita sebagai sama-sama hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Kalau yang memang kebetulan rezekinya tidak banyak, ya tetap mereka itu hamba Allah dan khalifah Allah seperti kita, sama saja. Kalau kita sedang diberi kelebihan, juga kita sama, kelebihan yang diberikan, yang kita terima itu sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya dari rangkaian ayat 15 sampai 20 surat Al-Fajr itu, Allah Subhanahu wa taala mendorong kepada kita sekalian supaya antara yang kaya dengan yang tidak kaya itu saling menguatkan, saling membantu, kemudian saling menjamin keselamatannya, kemudian tolong menolong, yang kaya menolong yang miskin pun menolong yang kaya. Nah, sehingga hubungan di antara kita sesama manusia itu saling menguatkan dan saling memuliakan. Semua dilakukan atas dasar iman dan taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kesadaran, ya, kesadaran untuk punya kepekaan sosial, kesadaran untuk saling berbagi di antara kita, sehingga orang miskin yang karena kesabarannya itu akan tetap menjadi terhormat dan mulia di antara kita. Orang kaya yang diberi anugerah berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berlebihan, tidak
membanggakan diri dan tidak merendahkan orang lain yang tidak kaya. Jadi sekali lagi pemirsa yang berbahagia, kemuliaan hidup seseorang tidak diukur dengan seberapa tinggi kedudukan, tidak diukur dengan seberapa banyak kekayaan, juga tidak diukur dengan sebanyak kesuksesan anak cucunya. Tapi kemuliaan hidup seseorang diukur dengan seberapa ketaatannya kepada Allah. Dan bentuk ketaatan orang yang kaya adalah dengan memuliakan orang yang tidak kaya. Yang dalam istilah kita sesuai dengan inspirasi dari surat Al-Ma'un atau kita kenal di masyarakat surat Ar-Ra'aital itu, kesalehan ritual harus tercermin dalam kesalehan sosial. Kesalehan ritual yang tidak tercermin dalam kesalehan sosial itu termasuk pendusta agama. Maka silahkan atau mari kita bersama-sama tekun beribadah kepada Allah, tetapi juga punya kepedulian sosial yang kita laksanakan menurut kemampuan kita masing-masing. Insya Allah itulah cara beragama yang lurus. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang diukur dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah, bukan diukur dengan kekayaan atau tingginya kedudukan. Billahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.